Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Dian Indasari SEAK MM dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, saya Tika Santika dan teman-teman saya yang terdiri dari Yulia Ratnasari, Dina Riani, Anisya Damayanti, dan Gugun Bunika. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aktivitas Tetap. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai presentasinya. Latar belakang masalah. Dalam suatu perusahaan, kekayaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini dikarenakan berjalannya kegiatan perusahaan dengan berhubungan erat dengan kepemilikan kekayaan perusahaan. Di sisi lain, kepemilikan kekayaan perusahaan harus dikelola dan diungkapkan dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum agar informasi yang diberikan nantinya tidak menyesatkan bagi pemakai laporan keuangan tersebut. Pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam suatu periode atau setiap tahun. Menurut Juan 2012-340 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntangkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan setiap lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis aktiva tetap. Berdasarkan jenis aktiva tetap dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, lahan. Lahan adalah bidang tanah maupun tanah terhampar, baik merupakan tanah bangunan maupun yang masih kosong dalam akuntansi. Apabila ada hal yang didirikan bangunan di atasnya, harus dipisah pencatatannya dari lahan itu sendiri. Yang kedua, bangunan atau gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi, baik di atas lahan atau di air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung tersebut. Yang ketiga, mesin. Mesin merupakan peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. Yang keempat, kendaraan. Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut truk, trailer, traktor, forklift, kendaraan beroda 2, mobil, dan lain sebagainya. Yang kelima, perabot. Dalam jenis ini termasuk perabot kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. Yang keenam, investasi atau peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain. Yang terakhir, prasarana. Prasarana di Indonesia adalah merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, riol, dan lain sebagainya. Tujuan audit atau fixed asset yang ke-1, eksistensi dan ownership, meyakinkan bahwa aktivitas tetap yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan merupakan hak milik perusahaan. Yang kedua, akurasi dan completeness, meyakinkan bahwa pencatatan dan klasifikasinya telah dilakukan dengan akurat dan semua aktivitas tetap milik perusahaan telah dibukukan, termasuk ketetapan perhitungan penyusutannya yang diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, valuation, meyakinkan bahwa aktivitas tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, disclosure, aktivitas tetap yang telah dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Di bawah ini saldo aktiva tetap PT Seraja Pernaraja 31 Desember 2016 dan 2015. Tanah sejumlah 250 juta pada tanggal 31 Desember 2016.
pada tanggal 31 Desember 2015 tanah sebesar 250 juta, penyusutannya 0. Gedung pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 300 juta. 31 Desember 2015 gedung sebesar 300 juta, penyusutannya 10. Kendaraan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 200 juta dan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 100 juta, penyusutannya 15. Peralatan kantor pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 25.500.000. Peralatan kantor pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 20 juta, penyusutannya 5. Beban penyusutan untuk tahun 2016 dan tahun 2015 masing-masing sebesar 61.275 juta dan 46 juta. Perusahaan menyusutkan aktiva tetapnya dengan metode garis lurus straight line. Pembelian aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2016 sebagai berikut. Kendaraan pada tanggal 5 bulan Februari 2016 dengan nomor bukti BK14 216. Keterangan pembelian satu buah truk nomor polisi B7604 SA nomor mesin 92406 warna kuning sejumlah 25 juta. Pada tanggal 15 bulan 10 2016 dengan nomor bukti BK 201016. Keterangan pembelian kijang tahun 2015 nomor polisi B194 SA nomor mesin M16993 dengan warna biru, jumlah 75 juta. Perlengkapan kantor pada tanggal 12 bulan 8 2016 dengan nomor bukti BK 26816. Keterangan pembelian 2 buah printer Dexjet dengan 2.250.000 dengan jumlah 4.500.000. Pada tanggal 10 bulan 11 2016 dengan nomor bukti BK 111116. Keterangan pembelian 2 buah mesin TIK sebesar 250 dengan jumlah 500.000. Diminta buatlah kertas kerja aktiva tetap untuk masing-masing aktiva tetap. Penyelesaian rincian beban penyusutan aktiva 2016 dan 2015 dan akumulasi. Untuk gedung 2016 30 juta, untuk 2015 30 juta dan akumulasinya 60 juta. Kendaraan untuk 2016 15 juta dan untuk 2015 30 juta dan akumulasi 45 juta. Peralatan kantor 2016 1 juta, 2015 1.275.000 dan akumulasinya 2.275.000 dan untuk totalnya pada tahun 2016 46 juta dan untuk pada tahun 2015 61.275.000 dan untuk total akumulasinya 107.275.000. Working paper pocket asset. Untuk keterangan harga perolehan ada tanah 250 juta dan gedung 300 juta, kendaraan 100 juta dan peralatan kantor 20 juta. Penambahannya ada pada kendaraan 100 juta dan peralatan kantor 5 juta. Dan pada perbuku pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2016 pada tanah ada 250 juta dan gedung 300 juta dan untuk kendaraan 200 juta, peralatan kantor 25 juta. Dan untuk persennya pada gedung ada 10%, kendaraan 15% dan peralatan kantor 5%. Kendaraan, perhitungan harga perolehan kendaraan. Harga perolehan saldo awal tanggal 1 bulan 1 2016 100 juta dan penambahan tahun 2016 pada tanggal 5 bulan 2 2016 untuk nomor bukti BK 14 atau 2 atau 16 dan keterangannya 1 unit truk plat nomor B760454 dan jumlahnya 25 juta. Dan pada tanggal 15 bulan 10 tahun 2016
Nomor buktinya BK20 atau X atau 16, dan keterangannya 1 unit mobil Kijang untuk plat nomor B1945A, totalnya 75 juta. Total penambahannya yaitu 100 juta. Dan saldo buku per tanggal 31 bulan 12 tahun 2016 totalnya 200 juta. Perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan saldo awal tanggal 1 bulan 1 2016 yaitu 15 juta. Penyusutan tahun 2016 kendaraan tahun sebelumnya 100 juta kali 15% yang hasilnya 15 juta. Mobil truk untuk plat nomor B760454 11/12 kali 25 juta dikali 15%, dan totalnya 3.437.500. Untuk mobil Kijang plat nomor B1945A 3/12 kali 75 juta kali 15%, dan totalnya 2.812.500. Penyusutan kendaraan 2016 totalnya 21.250.000, dan untuk akumulasi penyusutan kendaraan 36.250.000. Peralatan kantor. Perhitungan harga perolehan peralatan kantor. Harga perolehan saldo awal tanggal 1 bulan 1 tahun 2016 20 juta. Penambahan tahun 2016 tanggal 12 bulan 8 tahun 2016. Nomor bukti BK26P11 tahun 2016. Keterangan 2 unit printer. Jumlah 4.500.000. Tanggal 10 bulan 11 tahun 2016 BK 11.5 per tahun 2016. 2 unit mesin tik. Jumlahnya 500.000. Total penambahan yaitu 5 juta. Saldo buku per 31 bulan 12 tahun 2016 25 juta. Perhitungan beban penyusutan dan akuntansi penyusutan. Akumulasi penyusutan saldo awal tanggal 1 bulan 1 2016 yaitu 1 juta. Penyusutan tahun 2016 peralatan kantor sebelumnya 20 juta dikali 5% yaitu 1 juta. 2 unit printer 5 dibagi 12 dikali 4.500.000 dikali 5% yaitu hasilnya 281.250. 2 unit mesin tik 2 dibagi 12 dikali 500.000 dikali 5% hasilnya 4.195. Beban penyusutan 2016 yaitu 1.285.416. Akumulasi penyusutan yaitu 2.285. Setelah itu cek kembali dengan pencatatan yang ada pada soal, maka akan ditemukan perbedaan sebagai berikut. Hasil audit saldo akibat tetap peralatan kantor per tanggal 31 bulan 12 tahun 2016 sebenarnya adalah 25 juta, sehingga diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat selisih harga perolehannya. Beban penyusutan kendaraan kantor 2016 sebenarnya adalah 21.250. Beban penyusutan peralatan kantor 2016 sebenarnya adalah 1.285. Jika sudah ditentukan hasil auditnya, maka kita buat jurnal penyesuaian dengan pencatatan pada soal diselisihkan dengan hasil audit atau pencatatan seharusnya.
Mencatat selisih harga peroleh peralatan kantor tahun 2016. Tabelnya tanggal 31 bulan 12 tahun 2016, beban lain-lain 500.000, peralatan lain 500.000. Mencatat selisih beban penyusutan kendaraan 2016 tanggal 31 bulan 12 tahun 2016, akumulasi penyusutan kendaraan 8.750, beban penyusutan kendaraan 8.750. Mencatat selisih beban penyusutan kendaraan 2016. Pada tanggal 31 bulan 12 2016, akumulasi penyusutan kendaraan Rp 8.750.000, B penyusutan kendaraan Rp 8.750.000. Mencatat selisih beban penyusutan peralatan 2016. Pada tanggal 31 bulan 12 2016, B penyusutan peralatan Rp 10.416. Akumulasi penyusutan peralatan Rp 10.416. Daftar aktiva tetap setelah penyesuaian 31 Desember 2016. Aktiva tanah persenan 0, harga perolehan 250 juta, biaya penyesuaian 2016 kosong, akumulasinya kosong, nilai buku kosong. Gedung persenannya 10, harga perolehan 300 juta, biaya penyesuaian 30 juta, akumulasi penyesuaian 60 juta, nilai buku 240 juta. Kendaraan persenan 12, harga perolehan 200 juta, biaya penyesuaian 2016 21.250.000, akumulasi penyesuaian 36.250.000, nilai buku 163.750. Aktiva peralatan kantor pesanan 5, harga perolehan 25 juta, biaya penyesuaian 2016 1.285.416, akumulasi penyesuaian 2.285.416, nilai bukunya 22.714.584. Kesimpulan, aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Kriteria aktiva tetap yaitu berwujud, umurnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam operasi perusahaan, tidak diperjualbelikan, material, dan dimiliki perusahaan. Harga perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai digunakan oleh perusahaan. Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aktiva tersebut. Saran: setelah disusunnya makalah, aktiva tetap diharapkan dapat menambah wawasan pembaca khususnya di mata kuliah pengantar akuntansi. Begitu juga alangkah baiknya apabila kita mencari sumber referensi lebih banyak dari berbagai sumber sehingga ilmu dan wawasan yang kita dapatkan semakin luas. Presentasi sudah selesai, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon dimaafkan apabila kelompok kami banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.